Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Mohon izin berdiri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tidak bosan dengan Bapak Ibu, walaupun mungkin Bapak Ibu yang bosan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya di perjalanan tadi sudah berpikir bahwa saya harus minta maaf karena terlambat. Ternyata alhamdulillah berbarengan dengan Pak Dhani datang. Karena lebih sering saya mendapat ucapan terima kasih. Kemarin terakhir di hari kedua Idul Adha itu di MTS. Jangan jam 9, ya saya datang jam 9. Ternyata acaranya mulainya jam 11. Akhirnya saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang datang lebih awal. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum banyak sekali sebenarnya yang ingin saya sampaikan tentang kebijakan. Tapi kalau tentang kurikulum merdeka, kayaknya nggak ada lagi yang perlu dibicarakan. Buat saya udah final kurikulum merdeka. Karena saya sudah mengantarkan hampir 100% satuan pendidikan yang ada di Lampung Tengah ini mendaftarkan diri sebagai implementer kurikulum merdeka yang diberlakukan secara nasional. Kita tepuk tangan dulu Lampung ini. Walaupun masih ada kata tetapi, kata tetapinya ada satu sekolah yang, dan memang itu anjuran saya, kalau memang sekolah Bapak Ibu belum siap, nggak apa-apa. Nanti 2005, 2026, karena kita masih diberi kesempatan sampai 2027, 2028. Akhirnya ada satu sekolah yang mendaftar, kemudian mengimplementasikannya nanti di tahun pelajaran 2025, 2026. Itu dulu ya Bapak Ibu ya. Tapi tugas saya anggap selesai, gitu ya. Untuk sekolah yang mengajukan izin baru juga kita menyatakan agar langsung menggunakan kurikulum. Itu dulu. Kemudian Bapak Ibu karena ada di garda terdepan, biasanya menjadi tempat bertanya ya. Untuk pemberlakuan kurikulum merdeka secara nasional itu tes, waduh, ini bagus itu sebenarnya. Iya. Tes, nah, lebih suaranya lebih open gitu. Jadi untuk jenjang SD SMP diperbolehkan ya nanti, karena Bapak Ibu sering mungkin dijadikan tempat pertanyaan. Untuk 2024, 2025 jenjang SD dan SMP yang baru mengimplementasikan kurikulum merdeka boleh dimulai dari kelas 1 dan kelas 4 untuk SD, dimulai dari kelas 7 ke SMP, tetapi boleh juga seluruhnya kecuali untuk jenjang SMA. Kalau jenjang SMA harus dimulai dari kelas 10 karena ada peminatan di sana yang tidak bisa diloncat ya. Itu. Lalu Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai saya ingin bertanya dulu, karena seringkali kita menganggap sesuatu yang datang itu merepotkan kita ya, benar nggak? Jarang sekali yang merasa kehilangan karena sesuatu tidak ada lagi di hadapan kita gitu. Tapi mudah-mudahan nggak terjadi di sini. Artinya memang Bapak Ibu kita bersyukur memilih profesi sebagai guru ya. Karena sampai hari ini walaupun saya 10 tahun tersesat di jalan yang benar, mudah-mudahan saya tersesat di jalan yang benar. Orang selalu sawang sinawang 10 tahun Bapak saya di dinas pendidikan, betah berarti kan enak. Saya nikmati karena ketika orang ribut tentang libur, Pak liburnya kapan? Saya jawab, orang yang mencintai pekerjaan tidak mengenal hari libur, karena hari kerjanya sama dengan hari libur. Kira begitu.
karena kita cinta dengan pekerjaan, dan alhamdulillah doa saya dijawab. Ya, termasuk hari ini saya hadir di hadapan Bapak Ibu juga, saya anggap berlibur, saya anggap healing bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, karena saya rindu Bapak Ibu menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak penting gitu ya. Yang penting apa yang saya perjuangkan selama ini. Saya ini ada introvert Bapak Ibu, tahu sendiri introvert ya. Dari 22 ciri introvert, 20 cocok dengan kepribadian saya. Tapi karena profesi saya dulu, maka saya berusaha keluar dari zona introvert. Dan alhamdulillah berhasil, dan alhamdulillah juga saya merasa ya mampu mengubah peserta didik saya yang sebelumnya introvert menjadi ekstrovert. Karena ini nanti bagian dari Bapak Ibu ya, yang dituntut untuk mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau udah dengar kata berdiferensiasi ini mumet kepala saya kira-kira gitu. Padahal ya karena tak kenal maka tak sayang nih sebenarnya. Beberapa kali saya membuat orang menangis gitu. Tapi sebelumnya saya menangis juga ketika melihat tayangan sebuah video yang begitu menyentuh, karena menimbulkan rasa simpati dan empati gitu. Simpati empati itu dua hal yang berbeda, tapi alangkah baiknya kalau kita selalu sandingkan bersama agar kita bisa menempatkan diri kita di tempat orang lain yang mungkin keadaannya tidak lebih baik dari kita. Karena itu tugas kita Bapak Ibu. Saya kemarin terakhir gitu ya, saya kadang-kadang nggak tahu sekarang karena saya menggunakan MBA profesional gitu ya, walaupun saya sering banyak pelanggaran sehingga tidak mendapatkan monetisasi, sehingga belum dapat gaji gitu. Kalaupun dapat gaji dibagi dua dengan pemilik hak paten ya gitu. Karena saya sudah merasa memiliki itu, tapi ternyata hak paten itu tetap diakui. Maka Bapak Ibu sekarang ini apapun yang Bapak Ibu lakukan ya harus didokumentasikan. Kapan itu Bapak Ibu lakukan, sehingga ketika ada sesuatu yang muncul kemudian diklaim bahwa bisa sudah melakukan udah lama. Nothing new under the sun. Kalau kata Bu Asyid, there is no nothing new under the sun. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Saya selalu sekarang berusaha, walaupun kita tidak hidup di era digital, tidak lahir di era digital, tapi kan generasi saya ini termasuk generasi yang paling beruntung ya. Hidup mulai zaman kayu bakar dan sekarang gas listrik gitu ya. Zaman telepon engkol, kartu telepon, sekarang udah canggih gitu. Maka saya harus menunjukkan bahwa kita tidak punya alasan tidak hidup di zamannya gitu. Sehingga saya menjadi bagian dari pegiat media sosial, dan itu ada untungnya ternyata. Begitu saya posting saya sedang berada di sini, atau ada Jabri masuk, Pak, sampai kapan di situ? Besok harus ketemu Pak. Dia menyatakan harus ketemu. Akhirnya oke. Ternyata begitu dia, Pak, saya tidak di lokasi. Saya dengan bangganya gitu ya, saya jemput ke bawah atau bagaimana? Jawabannya sungguh luar biasa. Alhamdulillah Pak, saya bisa mengakses tempat ini sampai ke lantai berapapun, karena manajemen tempat ini kebetulan saya ya berada di tengah-tengah lah gitu ya. Itu artinya itu jejak Bapak Ibu ya. 27 tahun yang lalu ternyata kita nggak pernah bertemu dengan alumni Center baru. Di sini juga alhamdulillah ya. Artinya ini Bapak Ibu, sekecil apapun kebaikan kita insya Allah akan diingat Bapak Ibu. Kita sendiri lupa Pak,
dan dia menyampaikan semuanya, menyampaikan semua. Bapak dulu ini. Alhamdulillah, yang diingat yang baik-baik. Nah, pertanyaan saya Pak, ini nggak tahu di dalam tes kenaikan pangkat nggak ada sih sebenarnya. Masnya ini bagian dari yang sekarang udah P3 kan? P3 nggak ya? Mas Aziz. Insya Allah nanti sistem pegawai dengan perjanjian kerja itu benar nanti dihapus itu semuanya menjadi. Dan sekarang kan programnya adalah guru muda ya, jadi ibu nggak mungkin bu. Tapi jangan kemudian menjadi melemahkan kita. Jangan kemudian menganggap kebijakan pemerintah itu, waduh, kan sekarang ada program guru muda kan? Ya, program guru muda. Ya karena untuk apa? Mengimbangi digitalisasi sekolah. Nah kita jangan sampai kalah Pak Bu, walau TikTokan pinter. Ya. Bahkan ada yang sudah dapat gaji ya dari TikTok ya? Belum? Ya mudah-mudahan saya doakan ya. Nanti, jadi namanya pesugihan zaman dulu itu berbeda dengan pesugihan zaman sekarang. Kalau pesugihan zaman dulu pakai tuyul kan, sekarang pakai FB profesional, pakai reel gitu. Kalau saya alhamdulillah sih banyak penghasilan dari iklan banyak dibagi dengan pemilik patennya, sering ngobrol muter lagu kan, ternyata lagunya walaupun itu udah milik saya ternyata masih iklan pencipta di 22 negara kan. Jadi penghasilan dari iklannya dibagi dua, ya alhamdulillah masih dapatkan ya. Nah, ketika orang buta sembuh dari butanya, kira-kira apa yang akan pertama kali dia tinggalkan? Iya, untuk semuanya silakan semuanya. Ketika orang buta sembuh, kira-kira apa yang pertama kali akan dia tinggalkan atau dia buang? Apa Bu? Oke. Itu ya. Kenapa tongkat? Karena kita tidak perlu lagi dengan tongkat itu. Itu pepatah lama mengatakan kacang merupakan kulitnya yaitu. Pada tongkat yang menemani dia ketika dia buta ya. Tapi begitu dia tidak buta, tongkat yang pertama kali dia buang. Itu realita betul. Realita. Nah, tugas kita itu bagaimana mengubah mindset. Ya, ini kan udah mindset ya. Orang buta ketika sembuh, maka yang pertama kali dibuang oleh dia adalah tongkat. Padahal tongkat itu yang menemani dia selama kemana-mana. Gitu ya. Orang dari kacang lupa kulitnya. Nah, makanya ini tugas Bapak Ibu juga terkait dengan P3 ya. Nanti dengan Pak Dami. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu buat saya tadi there is nothing new under the sun. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Dari dulu ada PPK ya, penguatan pendidikan karakter. Cuma dulu itu Bapak Ibu PPK itu bebannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab guru masing-masing ya, atau guru mapel yang mendapat tugas kebetulan PPK itu diintegrasikan di mapel PKN atau mapel PAI atau mapel apalah gitu ya, ada tim 4 bisa. Dan mungkin saya berulang kali saya sampaikan beberapa kisah kelam 22 tahun yang lalu gitu. Sekarang 2024 ya, karena kejadian itu kan 2002 kalau nggak salah. Itu mungkin kalau saya tidak mengubah kata saya menjadi kata kita, ini saya sampaikan.
mungkin saya akan masuk UI, gitu, masuk sel. Nah terkait dengan P3 Bapak Ibu, di dalam struktur kurikulumnya kan mungkin masih tetap ya, masih tetap P3 baru. Ibu ngaku apa Ibu? IPS, Ibu IPA, bahasa Inggris. Wah, IPA juga. Bahasa Inggris ada bahasa? Ya bahasa Inggris. Pasti di dalam struktur kurikulumnya ada 1 jam ya untuk P3 kan? Ya P3. Saya dipunya P3 dulu. P3 1 jam itu P3 Bapak. Itu tanggung jawab semua guru kan? Semua guru punya tanggung jawab. Tiap mapel pasti dalam struktur kurikulumnya itu ada minimal 1 jam untuk penguatan profil bukan penguatan profil belajar Pancasila, apa namanya profil belajar Pancasila. Pasti ada 1 jam. Itu saya artikan sebagai saya itu tanggung jawab itu masing-masing. Dan itu nggak jalan Bapak Ibu. Jadi P5 ini Bapak Ibu proyek profil itu memang hasil kajian. Karena kurikulum 2004 disempurnakan menjadi 2006, kemudian kita kenal dengan KTSP. Kemudian 2013 masih berbasis KTSP. Kemudian kurikulum Merdeka dengan KOSP semakin menguatkan KTSP-nya. Sekarang O-nya hilang menjadi KSP. Itu alhamdulillah Bapak Ibu. Itu jangan dikira pengesahan oleh dinas itu kemudian tidak menimbulkan problem. Menimbulkan problem. Bapak Ibu. Karena banyak yang memanfaatkan hubungan kedekatan. Kalau saya justru yang dekat itu menjadi jauh kalau udah hubungan struktural. Pak Husein itu tetangga saya, tapi saya jauh. Itu beli dari luar dinas. Wah kalau itu kemarin begitu dia jadi tak saya jauh. Karena ada hierarki yang saya jaga, yang saya hormati betul. Kembali kepada tadi betul. Jadi P5 itu dari yang sebelumnya tanggung jawab saya, kemudian menjadi tanggung jawab kita. Jadi walaupun kita di sini ada Bu Asia sebagai kepala sekolah, bukan tanggung jawab Bu Asia sendiri, tapi tanggung jawab semua. Yang kita sebut dengan proyek penguatan profil belajar Pancasila itu. Kemarin ada yang hadir seminar di Santika. Ada dibahas oleh Bu Linda ya. Oh iya ini hadir ya. Iya mana dia? Bu Linda dibahas oleh Bu Linda ya. Kekeliruan. Jadi Bapak Ibu, jangan kemudian yang ada di sebuah instansi yang resmi, ada di sebuah web yang resmi, kemudian semuanya dianggap baik. Kan seringkali kita minta ke Google ya, dapat info dari Google kemudian di share, padahal itu ini bukan contoh yang baik tuh. Boleh kan? Gelar tulis. Tapi saya pakai, mohon maaf saya pakai. Tapi kemudian jangan dianggap itu Pak Sadina memakai bisa dicontoh menjadi inspirasi. Jangan, itu salah. Makanya sekarang pemerintah tidak menyebutkan contoh lagi tapi inspirasi. Karena yang ada di PMM pun masih banyak yang belum dikurasi, banyak yang belum divalidasi. Tapi sekarang insya Allah mungkin sudah semakin ketat, karena dalam kesempatan rakor saya selalu menyuarakan itu. Karena mohon maaf, di PMM itu kan awal-awalnya tempat belajarnya kita ya, implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri belajar di PMM. Dari mana kontennya? Dari pendahulu, dari pilot project yaitu PSP, program sekolah penggerak. Ternyata di sana banyak sekali kekeliruan yang dianggap menjadi sebuah kebenaran karena dianggap legal, karena berada di instansi resmi milik pemerintah. Ini sementara saya pakai nanti pelan-pelan saya buang.
karena salah, nggak boleh begitu. Dan mungkin perlu mendarat, saya MPD bukan MM, Magister Pemberian Dosen. Beliau yang nilainya dosen, walaupun mungkin MPD saya lama, karena terbentuk tesis pengembangan, sulit mencari ahli media yang saya kembangkan. Kenapa justru itu menjadi sebuah kebanggaan? Ya. Lalu Bapak Ibu, jadi orang buta ketika sembuh, yang pertama kali dibuang tongkatnya. Kadang-kadang kita mudah melupakan jasa orang lain, Bapak Ibu ya. Tapi mungkin nggak dibuang juga kali ya, disimpan ya. Tapi nggak semua ada yang dibuang. Kayak saya beli sepeda jengki itu sampai sekarang masih. Ketika ada Pak saya beli, nggak usah, kalau mau dipakai pakai aja. Tapi kalau udah bosan balikin lagi. Apanya nyerah? Istrinya sendiri nyerah, malah bapaknya. Makanya saya nangis kok. Saya berempati, bersimpati, simpati karena saya nggak mungkin mampu seperti bapak itu. Saya berempati, ya Allah, untung bukan saya yang memiliki anak seperti itu. Kalau sudah simpati, empati kan pasti nangis ya kalau bilang. Pasti. Karena itu, dan banyak saya menemukan, termasuk Bapak Ibu, termasuk yang kemarin yang Pak Har kita harus ketemu. Itu SDSM-nya saya yakin ini bagian dari anak autis. Karena di SMA juga kelihatan. Hanya dia, makasih ya Pak, dulu saya Bapak yang mengendalikan saya. Karena anak yang kecilnya autis sekarang sudah dewasa, sudah mulai mengendalikan ini, masih bisa nampak Bapak Ibu, masih nampak. Dan tugas Bapak Ibu diantaranya itu yang paling susah mungkin nanti Bapak Ibu temui adalah ketika anak ini masuk berkebutuhan khusus, atau kita mulai anak yang luar biasa tapi yang di bawah biasa itu. Kalau autis itu di atas biasa begitu, IQ-nya di atas rata-rata. Bagaimana yang selalu learner dan Bapak Ibu menjadi tempat pelimpahan ya, dari SD masuk SMP, begitu dites calis tuh ya disuruh baca gagal, suruh berhitung nggak bisa. Tetapi Bapak Ibu, pendidikan inklusi ini yang saya pertanyakan di Permen 12 ya, Permen nomor 12 tahun 2024, sana ada pendidikan inklusi, kurikulumnya sekolah harus mengembangkan sesuai kebutuhan. Itu yang saya protes mas. Karena pernah ada salah satu narasumber dari kementerian membahas kurikulum, saya masuk sih. Ya walaupun sekolah mengembangkan harusnya diberi contoh loh. Bagaimana bahwa karena tidak menurut kemungkinan SMP Negeri 1 Unggul ini menerima anak berkebutuhan khusus yang terkaitan dengan gangguan mental. Itu yang paling rumit. Kalau misalnya di sini ada guru penjas, kalau guru penjas gimana? Nah, guru penjas ya kelihatan seperti. Walaupun saya membacanya kadang-kadang ada di ruangan ini, pikirannya kemana gitu. Mungkin ada banyak tugas sebenarnya. Karena penjas juga sekarang lagi, penjas sekarang menjadi selain guru BK. Ya, terkait dengan pendidikan inklusi kan ada asesmen ya. Kita nggak boleh nyebut lagi asesmen diagnostik, kan itu milik dinas kesehatan ya. EJOK juga sekarang menjadi prioritas karena ada program Indonesia Sehat. Makanya sekarang ini lagi dilatih nggak masalah untuk Lampung Tengah itu apabila ada 18 guru yang akan dilatih menjadi fasilitator provinsi. Tapi dari 18 itu ada 62 yang mengundurkan diri, ya. Dan itu lintas jejak. Misalnya di sini guru penjasnya ada yang lolos sana, nanti dia akan mendiseminasikan ke semua guru penjas baik mulai jenjang SD, SMP, SMA. Ya. Kalau yang ke nasional Lampung ini hanya ada 2 fasilitator nasional dari Lampung Barat dan satunya, pokoknya Lampung Tengah ada.
yang Lampung Tengah untuk yang pas dari provinsi ada 18 yang lulus karena itu melalui tes. Dan dia nanti tugasnya mendiseminasikan pada guru penjas. Karena kita punya program Indonesia. Kemudian guru bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris juga ini menjadi skala prioritas. Karena di kurikulum Merdeka nanti SD 2027-2028 mata pelajaran bahasa Inggris itu menjadi wajib di SD. Ya. Tapi sekarang masih pilihan, diberi waktu 3 tahun. Ya. Jadi nanti akan dilatih juga oleh pusat guru kelas yang sekarang mengampu mapel bahasa Inggris, nanti akan dilatih. Ketika nanti wajib, maka guru kelas ini dia punya hak untuk mengampu bahasa Inggris. Tapi tugas pemerintah daerah nanti ini kan nanti menjadi informasi. Tugas pemerintah daerah itu justru mengadakan guru mapel bahasa Inggris. Kalau pusat melatih guru yang mengampu bahasa Inggris, walaupun dia bukan tidak linear dengan bahasa Inggris. Pemerintah daerah punya tugas untuk mengadakan guru bahasa Inggris. Menggunakan kan linear. Atau memberikan ruang bagi guru-guru yang dilatih oleh pusat. Jadi silakan Bapak Ibu diinformasikan ke sana saudaranya. Ya, itu. Ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi PD-PD tadi Bapak Ibu, penjas misalnya anak ini mohon maaf berkebutuhan khusus karena mohon maaf misalnya kehilangan satu kaki, kehilangan tangan. Maka inilah yang dimaksud dengan si guru ini harus mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Dia harus memperlakukan berbeda anak yang mohon maaf yang tunadaksa ya namanya dengan anak yang normal yang lain. Gitu kira-kira. Ketika tentang lari, ya mungkin anaknya diberikan kurikulum tersendiri. Prakteknya mungkin porsinya dikurangi. Itu yang dimaksud dengan. Jadi sebenarnya nggak sulit ketika kita diminta untuk mengembangkan kurikulum di sekolah itu. Menyesuaikan dengan kebutuhan anak sesuai dengan prinsip pembelajaran berpusat pada peserta didik. Itu sudah berdiferensiasi, Bapak Ibu. Jadi gue sampai mikir yang rumit-rumit. Oke? Ketika Bapak Ibu melepas sekelompok anak untuk belajar mandiri, kemudian mendampingi sekelompok anak untuk dibimbing pada materi yang sama, maka Bapak Ibu juga mengembangkan pembelajaran diferensiasi. Nanti Pak Dhani menjelaskan karena ada perubahan. Ada perubahan sedikit. Kemudian tunarungu. Kalau tunarungu berarti kalau yang lain belum belajar audio ya berbasis audio, maka anak ini ya jangan. Itu sudah berdiferensiasi namanya. Untuk tuna netral atau untuk yang tunarungu itu kan dia gagap juga ya dengan bahasa isyarat dan sebagainya. Itu yang dimaksud begitu. Secara konten mungkin sama, tapi kan pasti karena dia mengalami gangguan visual kalau dia tunanetra, atau dia mengalami gangguan auditori untuk tunarungu, pasti akan menghambat belajarnya kan dibanding yang normal ya. Maka disitulah masuk Bapak Ibu mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu, sesederhana itu, enak diucapkan, sulit dilaksanakan. Oke. Yang jadi persoalan adalah bagaimana dengan anak yang gangguan mental. Anak yang gangguan mental, ya, karena ini seolah akan bertentangan Bapak Ibu dengan kebijakan kurikulum Merdeka, di mana untuk SD 2 ada fase A 1-2, fase B 3-4, fase C 5-6. Kemudian
ketika ada di fase B, kan anak ini harus ini kan, selama nanti mau mengikuti pembelajaran, walaupun belum mengenal abjad, belum mengenal angka, tapi anak ini saatnya di fase B. Terus, tapi pembelajarannya lintas jenjang, tidak hanya lintas fase, lintas jenjang, sampai dia nanti di fase D di SMP. Maka tugas sekolah ini kan, ternyata ini calistumnya masih gagap nih, berarti anak ini masih pantasnya anak SD kelas 3 kan, pantasnya anak SD kelas 2, maka belajarkan sesuai dengan belajar. Itu yang disebut dengan lintas jenjang. Jadi sebenarnya tidak rumit. Bagaimana nanti ketika kelulusan? Ya waktunya lulus saja dengan catatan. Tetapi Bapak Ibu, untuk anak yang reguler, kalau anak ini kan yang mental kan kita tidak bisa berharap banyak terkait dengan P3. Itu enggak? Mau sekolah aja, dia mau berada di sekolahnya udah profil pelajar Pancasila tinggi loh. Tapi anak yang normal tetap berlaku kriteria kenaikan kelas, berlaku kriteria kelulusan. Syarat-syaratnya silakan menjadi kurikulum satuan pendidikan. Karena kemarin ada, apakah anak ini harus usia? Itu kan ada kriteria di dokumennya, mengikuti pembelajaran. Karena dia normal loh, nggak ada. Masa yang normal nanti rusaklah, hancurlah negeri ini kalau yang normal juga diperlakukan sama seperti anak berkebutuhan khusus. Mau Bapak Ibu? Enggak kan? Oke, pendidikan inklusi di PMM. Nah, sekarang saya tanya, Bu, PMM itu guru wajib nggak sih mengakses PMM? Wajib. Ibu udah ngakses? Ibu udah ngakses? Wajib. Kalau ibu nggak ngakses berarti dosa dong. Acungkan tangan yang sudah wajib dan mengakses PMM. Yang sudah. Masa tadinya belum ya? Oh, cuman malu-malu ya, agak sombong gitu ya. Halo Bapak Ibu. Enggak, justru saya gini. Oke lah, pertanyaan saya. Login dan mengakses PMM itu wajib nggak Bapak Ibu? Wajib. Mana buasnya? Kenapa wajib? Halo? Kebijakan pemerintah pusat, ingat Bapak Ibu, PMM itu adalah satu dari 6 strategi belajar kurikulum merdeka. Itu juga saya protes, makanya saya dianggap peserta cerewet itu, Bapak cerewet. Makanya Lampung kan terkenal Bapak di pusat. Termasuk yang protes. Kalau PMM tidak wajib, kenapa kami selalu dituntut progresnya? Karena saya dituntut progresnya, maka saya menuntut ke bawah. Siapa yang dituntut? Kepala sekolah. Kepala sekolah karena dituntut progresnya oleh dinas, menuntut ke guru-gurunya. Ayo dong. Tapi jangan sampai Bapak Ibu di sini ada guru yang belum memiliki akun belajar.id. Masih ada yang belum? Kalau masih ada yang belum, segera ajukan. Sudah semua Pak. Alhamdulillah. Kok terlalu ada Pak Gunanto. Ada bulan. Ya. Alhamdulillah. Karena Kementerian ini akan meluncurkan satu akun untuk semua. Ya, akun belajar itu, dan itu sudah dibayar Bapak Ibu. Pemerintah pusat sudah MOU dengan Google. Dan banyak akun belajar.id yang sudah dibuat tapi belum aktivasi. Nah itu. Halo Bapak Ibu. Ini jangan bilang-bilang ke kepala sekolah. Enggak, karena sekarang ini terkait dengan platform, ya, transformasi digital pembelajaran. Itu kementerian itu punya 4 mitra pembangunan. 1 Kuisis, 2 Canva, 3 Enuma, 4 Gemini, kaitannya dengan AI.
Yang ketiga apa tadi Pak? Enuma. 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 Iya. Enuma itu turunan untuk kelas anak-anak kelas SD. Oh iya. Karena dia tidak berbasis internet. Oh. Karena kalau udah berbasis internet kan orang tua harus mengawasi terus ya. Sekarang kan banyak konten-konten tuh anak yang menghubungi orang tua mereka pura-pura tidur. Orang tuanya keluar, buka lagi HP-nya. Orang tuanya nggak kehilangan akal kan? Pura-pura keluar udah dia tidur. Tetap hati-hati kalau gitu. Karena mohon maaf. Salah. Android ini sungguh setan yang nyata. Sungguh setan yang nyata Android. Tapi dia bebas nilai Bapak Ibu ya. Ada kok keluarga berantem gara-gara istrinya asik waktunya masak main TikTok. Di kodok air sini nggak ada. Halo Bapak Ibu. Ya kembali ya. Jadi di PMM itu ada ruang. Kan pertanyaannya, apa kita bisa membelajarkan anak-anak berkebutuhan khusus? Jawabannya kita pasti bisa selama ada kemauan. Tidak ada alasan kita tidak mengenal pendidikan luar biasa. Di Bandar Lampung, kalau nggak mau jauh-jauh di Bandar Lampung, itu ada Yayasan Pendidikan Lajuardi Haura. Lajuardi Haura itu ada di Teluk. Itu sekolah kayak kita begini, tapi dia sudah membuat label sekolah inklusi. Swasta berhasil. Guru-gurunya banyak, katanya yang habis ngajar itu matanya biru karena berhadapan dengan anak yang pukul. Tapi sekarang menjadi sebuah kepuasan karena anak-anak ini menjadi orang-orang sukses, menjadi pimpinan perusahaan, menjadi tadinya anak berkebutuhan khusus. Tapi kalau mau yang jauh dikit, studi tingginya ke Bogor kan, sama Lajuardi Haura. Lajuardi Haura yang ada di Bandar Lampung itu awalnya juga belajar di Lajuardi Haura yang ada di Bogor, Depok. Studi tournya benar-benar studi tour. Jangan minta surat izin ke dinas studi tour, tapi lebih banyak tournya daripada studinya. Nggak apa-apa. Kalau saya pribadi perlu healing dan depresi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan transformasi digital, Bapak Ibu. Kebijakan pusat kan transformasi digital. Makanya saya juga selalu menyuarakan. Kalau di sini ada operator mana? Ada operator. Operatornya di sini dari guru ASN. Oh, no. Saya juga di dalam rakor mengusulkan terkait dengan transformasi digital, operator diharapkan menjadi profesi khusus tersendiri seperti guru dan lainnya, TU dan sebagainya, bagi tenaga kependidikan. Karena kalau digitalisasi sekolah tanpa operator, gimana mau? Ya sekarang operator mohon maaf kesejahteraannya masih. Makanya selalu pesan dengan kepala sekolah siapapun, jangan sampai kopinya encer, jangan sampai paketnya habis. Kan jadi operator itu tadinya jarang, nggak pernah tidur malam jadi sering tidur malam. Ya. Kemudian saya selalu menekankan, ada tupoksi guru, ada tupoksi operator. Ketika ada tupoksi guru dan gurunya minta bantuan operator, ada konsekuensi yang harus dibayar. Rapor itu tupoksi siapa? Guru, alhamdulillah. Berarti kalau minta tolong operator boleh? Boleh. Tapi ada konsekuensi. Dan harus ikhlas. Jangan. Nah, kembali ke transformasi digital. Pemerintah pusat punya mitra pembangunan yaitu BISIS. Insya Allah di sini juga familiar.
Canva, insya Allah di sini familiar. Gemini itu juga silahkan aja kalau yang ada belum diinstal aja di HP-nya dengan Gemini AI. Nanti Bapak Ibu tinggal ngomong aja, tolong hadirkan 10 soal tentang aritmatika kelas 8. Muncul 10 soal kan? Tinggal Bapak Ibu pilih aja. Atau tim bosnya, tolong dong kasih saya contoh Arkas Barjas. Muncul juga. Tapi Bapak Ibu ingat, jangan terlena gara-gara ada itu kemudian Bapak Ibu yang ada di otaknya ATP, amati, tiru, blok, ketiblok. Nah gitu ya. Oke. Terkait dengan transformasi digital, Google juga menyiapkan yang namanya Google Workspace. Banyak sekali yang bisa Bapak Ibu. Saya Bapak Ibu, orang-orang heran gitu. Sekarang kalau ada panggilan rakor, pasti di syaratnya itu nanti di jadwalnya di rundown itu pasti ada penyusunan RTL, rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut, walaupun kemudian rencana tindak lanjut yang saya susun sudah berdasarkan laporan penyidikan, kemudian menjadi rencana tindak lanjut. Rencana tidak lagi. Ya, dengan Google Workspace, saya nggak perlu laptop. Ya, terjadi Excel, terjadi Word, gitu. Ya, walaupun semuanya ada plus minusnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ada spreadsheet dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu. Dan terkait dengan ini, terkait dengan transformasi digital, karena sekarang ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengajar anak-anak kita dengan PowerPoint, menggunakan PowerPoint udah bangga kan? Wah, untuk mengajar pakai PowerPoint. Padahal begitu diamati oleh pengawas, waduh, Bu, Pak, PowerPoint-nya kok nggak ada power, nggak ada poin. Itu katanya sama dengan kita mengajar pakai papan tulis sekarang ini. Tapi kemudian jangan karena gara-gara itu Bapak Ibu kemudian tidak mau lagi. PowerPoint juga bisa dioptimalisasi. Saya waktu S2 Pak Gunanto justru menjadi narasumber bagaimana mengoptimalisasi PowerPoint. Bagaimana menghadirkan PowerPoint yang menarik, bagaimana menghasilkan PowerPoint yang bisa berjalan sendiri, bagaimana menghasilkan PowerPoint yang interaktif, gitu. Cuman kelemahannya PowerPoint ketika dibuat bahan ajar interaktif memakan memori yang besar, maka kemudian lebih baik pakai flash sendiri. Tapi saya nggak lanjut belajar flashnya waktu itu. Ya, saya belajarnya yang kira-kira mensupport dapur bendahara rumah itu ngebul gitu. Oke, kembali ke digital. Nanti Pak Gunanto teman-temannya usulkan berdasarkan analisis kebutuhan. Nah itu jangan analisis keinginan ya. Jadi berdasarkan analisis keinginan jangan, berdasarkan analisis kebutuhan, berdasarkan rapor pendidikan itu. Literasi dan numerasi, sekolah literasi dan numerasi, guru-guru di SMP Negeri 1 Bungkul ini masih masuk kategori sedang, maka perlu ditingkatkan. Salah satunya adalah kemampuan IT, kemampuan. Nah sekarang ini ada di Indonesia itu ada sekitar 5-10 sekolah yang menjadi Google Reference. Kenapa sekolah ini menjadi Google Reference terkait dengan digitalisasi sekolah? Karena sekolah ini benar-benar sudah menjalankan pembelajaran digital. Kalau rapat ini dilakukan pada jam-jam sekolah, jam-jam aktif sekolah, di sekolah ini tidak ada yang namanya siswa tidak belajar. Siswanya tetap belajar. Itu adanya di Bogor lagi-lagi di Bogor. Dan yang mengembangkan lagi-lagi sekolah yang dilaksanakan oleh masyarakat. Saya lagi-lagi protes. Pertanyaan saya adalah
Ini mohon maaf, kan sekolah Bapak Ibu siap dikunjungi dalam rangka studi tiru. Ketika kita berkunjung, ini terus terang ya baik-baik. Bagaimana sistemnya? Karena kan kami hadir. Ketika kami hadir pasti Bapak Ibu akan menjamu, ya, akan menjamu kami. Nggak mungkin nggak. Apakah nanti ini sepenuhnya ditanggung oleh tuan rumah atau sepenuhnya ditanggung oleh tamu atau 50-50? Ternyata jawabannya kami akan membackup semua akomodasi maksimal untuk 40 peserta. Jadi kalau di sini ada 60, berarti yang 40 dalam sana, nanti sisanya kita. Itu namanya sekolah SMPIT lupa saya nama. Tapi ada saya nomor kontaknya. Karena saya bertanya itu, justru kepala saya langsung mendekati saya, kemudian dia membagikan nomor HP-nya. Dia siap. Dia salah satu sekolah yang menjadi Google reference. Dan itu bantuannya luar biasa Pak Gubernur dari Google. Anak-anaknya persiswa sudah pakai Chromebook semua. Cuman yang telak pertanyaan saya adalah karena ini sekolah itu berbasis digital, satu anak satu Chromebook, tentu kan biayanya dari orang tua. Kemudian pertanyaan saya, apakah sekolah ini sudah melaksanakan amanat undang-undang? Kita harus mengakomodir maksimal 25% untuk masyarakat yang tidak mampu. Ternyata mereka jawab jujur, kami baru sebatas memfasilitasi anak karyawan sekolah yang tingkatannya belum sih, anaknya satpam, anaknya tukang ini, dia tetap sekolah situ dan ini diberikan gratis. Jadi memang benar-benar tidak ada yang namanya. Jadi hikmah COVID ketika itu pembelajaran daring benar-benar dijalankan sampai sekarang. Jadi belajarnya ketika gurunya ada dimanapun, misalnya Pak Gunanto dapat ini nih, dapat panggilan workshop pusat, ya dia tetap melakukan pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom atau apalah. Apalagi sekarang sudah kecerdasan buatan. Pak Gunanto bisa hadir walaupun itu animasinya misalnya. Ya, silahkan. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita punya kemampuan. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi terkait dengan pendidikan inklusi, kayaknya tahun ini ada ya sekolah ini ya? Ada. Kalau ada perjalanan Bapak Ibu sesuai dengan amanah, karena di dalam PPDB juga prinsipnya non diskriminasi dan itu lintas jenjang. Kalau di sini ada anak yang bacanya masih gagap, berhitung juga, maka belajarkan anaknya sesuai dengan kemampuan belajarnya. Jadi walaupun dia ada di fase D, bisa jadi dia belajar di fase C atau fase B atau fase sekalipun. Ya, namanya kebijakan Bapak Ibu. Walaupun ini namanya kebijakan pasti bertentangan dengan aturan yang ada. Ya, kan itu udah melanggar fase-fase kan. Anak ini fase aja belum, kok ada di fase B gitu. Makanya pendidikan inklusi dikatakan lintas jenjang. Oke Bapak Ibu sekalian. Kemudian terkait dengan AMBK nih, nggak akan lama nih akan AMBK. Sekarang saya sudah menerbitkan, bukan saya, kami sudah menerbitkan SK tim pendataan AMBK SD SMP kesetaraan. Ya. Yang terpenting adalah Bapak Ibu terkait dengan Sulingjang. Sulingjang Bapak Ibu juga tidak bisa mengisi asal isi karena mohon maaf, like dislike. Kan kalau ada like dislike ya, ada yang senang dengan kepala sekolahnya, ada yang tidak senang. Kalau tidak senang isi yang jelek-jelek, kalau senang isi yang bagus-bagus, tak bisa. Kita harus objektif, mengisinya objektif. Karena isian Bapak Ibu akan di cross check dengan isian anak-anak. Ya. Halo operator mana? Ini saya nanya operator. Karena di sini juga kayaknya dengan Dapodik. Satuan pendidikan selain memiliki rapor pendidikan, kan kita sudah berapa kali nih dapat rapor pendidikan? Tiga ya. Juga ada profil sekolah.
Profil sekolah itu diperoleh dari isian dapodik dan rapor pendidikan. Profil sekolah dan rapor pendidikan. Halo Bapak Ibu, sekarang akreditasinya apa Pak? Alhamdulillah. Akurus, agemuk, beneran, palsu, asemu. Aduh. Ya. Nah, jangan sampai ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai amit-amit. Kita kena ya, akreditasi yang kategori visitasi karena dipertanyakan status A-nya. Kembalikan ke semua Bapak Ibu. Jadi akreditasi itu sekarang ada jalur automasi, ada visitasi. Automasi ketika SMP Negeri 1 Punggur ini sekarang statusnya A, kemudian dari profil sekolahnya, dari rapor pendidikannya, oh panas ini. Kalau A panas, maka ini akan otomasi. Walaupun sudah habis, nggak perlu ngajukan, nggak perlu ini, ya otomatis A. Tapi begitu dipantau, karena ini akan paling tinggi ya, dipantau. Ini SMP Negeri 1 Bogor kok A, tapi kok profilnya kok seperti ini, kok rapor pendidikannya seperti ini, maka ini akan masuk visitasi, cross check. Benar nggak? Karena bisa jadi rapor pendidikannya seperti ini karena tadi isian yang tidak. Makanya ketika ada yang protes dengan rapor pendidikan, saya kembalikan. Jangan bermain air di dulang, terpercik muka sendiri. Karena aplikasi itu bahasa saklek. Karena bahasa saklek, input, proses, output. Ya, kalau inputnya salah, ya prosesnya sama, ya hasilnya sama. Ya. Itu ya terkait dengan Sunjar. Maka nanti Bapak Ibu terkait dengan pengisian Sunjar, isi juga apa adanya. Ya. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan sampling, pasti banyak satu pendidikan yang protes ketika literasi numerasinya itu jelek, kemudian yang menjadi sasaran adalah gurunya. Ya karena siswa itu cerminan dari hasil proses yang dilakukan oleh guru. Maka AMDK terkait dengan asesmen ketuntasan minimum itu adalah bukan untuk melihat kemampuan anak, tapi ingin melihat bagaimana kinerja satuan pendidikan dalam rangka membelajarkan anak. Maka diambillah sampling. Berapa Pak Gun? 45 ya. 45 plus 5. Pertanyaannya ada yang protes. Loh siapa tahu yang jadi sampling itu anak-anak yang kelompok lower. Orang pusat sudah mulai analisis. Bahkan analoginya gitu ya. Ketika saya punya resep terkenal, resepnya saya kasihin ke ibu. Namanya resep kan pasti bahannya udah sesuai resep bahannya nih. Ya. Kalau misalnya resepnya jatuh ke chef yang handal, dia nyambel itu cukup yang besar. Nyambelnya kan nyambel manual, nggak pakai blender gitu. Ya. Siapapun yang ngicip, mau di sudut sini, sudut sana, di tengah, rasanya sama enak. Lain kalau yang nyambel ini nggak pernah nyambel, julek gitu, apalagi bisa masukkan 3 sendok makan garam. Begitu anaknya nyicip sebelah sini, mah kok asin. Kemudian bapaknya nyicip sebelah sini, mah kok manis. Itu karena nyambelnya enggak. Ya tadi ngaduk mulut sambalnya tidak pernah tahu. Analoginya seperti itu. Jadi nggak usah protes. Kok di sini berapa siswanya kelas 8? Terus diambil hanya 45 dan itu nggak usah protes gitu. Karena di sana punya rumus dan ada teorinya. Makanya saya udah nggak bisa protes. Karena awalnya saya juga protes betul.
mempermasalahkan itu. Begitu dalil yang dikeluarkan, ya sudah sedia, karena udah ada dalilnya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu kembali, ya, akreditasi. Jadi Sulingja ANBK isian Dapodik itu Bapak Ibu itu berkorelasi dengan kegiatan akreditasi Bapak Ibu. Oke, gitu ya. Kemudian yang baru-baru ini tentang survei SPI oleh tim jejaring KPK Bapak Ibu. Ya, kebanggaan saya itu aja sih Bu. Ya, pernah mendapat penghargaan dari KPK, kemudian pernah ditraktir kambing guling oleh KPK gitu. Dan sampai hari ini juga saya menjadi bagian responden, tapi saya tetap terkait dengan bahasa keluarga, seburuk apapun keluarga kita, ya kita harus mampu membendung gitu ya info-info yang tentang intelijen. Nah, terkait SPI Bapak Ibu, kemarin populasi dia kelas 8 kalau salah ya artinya yang tuh kelas 8 seluruhnya loh Bapak Ibu ya. Maka kesulitan kalau di sini saya rasa nggak ada kesulitan, terutama sekolah-sekolah yang dikembangkan oleh masyarakat yang berbasis pondok, di mana di sana melarang penggunaan Android, padahal di sana kan harus ada email, ada atau WA gitu ya. Maka kemarin memang yang terkendala terakhir itu memang dari pendidikan berbasis pondok, karena KPK itu dia samplingnya pun dia ngambil sendiri, kita tidak ini. Bahkan ada sekolah-sekolah yang sudah tutup diambil lagi, kita ganti lagi, ternyata siswanya sekarang sudah kelas 9, ganti lagi itu. Dan saya di IC, dan itu nilai ta'ala Bapak. Ya, kita terkait dengan integritas satuan pendidikan. Dan nanti Bapak Ibu, pertanyaannya juga ada untuk siswa, ada untuk guru, dan untuk kepala sekolah, dan semuanya akan di cross check, dan hasilnya tidak akan mempengaruhi kelembagaan apapun. Jadi isi aja Pak ada. Ya, seperti karena kami yang melakukan survei, ya. Kalau misalnya terkait dengan yang paling marak ini kan terkait gratifikasi, dinas pendidikan menjadi bagian, ya, terutama PBDB dari hasil bantuan Ombudsman. Tapi mohon maaf, PBDB pun di jenjang menengah atas. Ya, kalau SD SMP hampir masih aman, masih dalam aman. Ya. Sekarang yang menjadi gejolak juga untuk menengah atas. Ya. SD terkait dengan daya tampung juga kemarin tidak menjadi fokus pemerintah pusat, kemarin SMP ya, jadi fokus pemerintah pusat. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sudah menyampaikan 3 kebijakan afirmasi, kemudian transgizi, ya, kemudian PBD, perencanaan berbasis data. Terakhir kemarin saya di Hotel Verte ya, di Hayamuruk, itu saya terkait dengan perangkatnya Chromebook. Halo Bapak Ibu, ada berapa Chromebook sini Pak? Belum dapat. Oh, mudah-mudahan nanti. Cuma karena gini Bapak Ibu, terkait dengan SPM, selama standar pelayanan minimal kita masih kategori sedang literasinya, maka DAK-nya ya, DAK-nya itu penggunaan DAK itu belum leluasa, harus fokus pendidikannya. Jadi misalnya seperti pengadaan Chromebook. Nah, Chromebook ini sudah ada juga, itu terpantau Bapak Ibu. Alhamdulillah, Lampung Tengah, saya selalu mengatakan bekerja dalam diam. Lampung Tengah juga menjadi salah satu kabupaten yang mendapat di provinsi ada 3 kabupaten mendapat ucapan terima kasih dari pusat terkait dengan pemanfaatan Chromebook. Kemudian dari provinsi kita mendapat kategori kinerja terbaik pemanfaatan Chromebook, karena memang kita mewajibkan semua satuan pendidikan yang punya Chromebook harus full online, sehingga Chromebooknya dan Chromebook ketika digunakan terpantau Bapak Ibu. Saya termasuk menggunakan satu Chromebook milik satuan pendidikan pinjam, karena kita kan nggak punya. Ya, dan Chromebook ternyata enak banget ke Chromebook. Tapi kalau yang belum familiar memang agak sulit, gitu ya. Kalau udah biasa enak banget. Bahkan kemarin, mohon maaf, saya agak merasa dosa nggak ya gitu. Kerjaan orang pusat itu kemarin. Jadi begitu presentasi RTL, kebetulan nggak ada yang maju, akhirnya Jawa Barat dari Bogor, kemudian dari Lampung saya. Kemudian saya menyampaikan, tapi saya kerjanya di Chromebook. Dan akhirnya saya serahkan ke tim sana, ternyata dia agak ini juga
cuti 30 menit baru ketemu bagaimana mengoneksikan Chromebook ke LCD. Ya saya diem aja bro, saya juga belum familiar, saya udah ya di rumah biasa tak ini kan ke LCD TV gitu karena dia ada perlakuan khusus. Dan kayaknya saya pernah share di grup terkait bagaimana pemanfaatan Chromebook. Ada di situ ada link-link yang bisa diklik Bapak Ibu, termasuk nanti kalau di sini ada bantuan Chromebooknya jangan, kalau sudah dapat bantuan jangan dibiarkan di sekolah. Jadi bila perlu ada guru-guru di sini yang perlu pinjamkan dengan berita acara. Ketika akan digunakan harus ada. Kalau rusak harus mengganti, kalau hilang harus mengganti. Karena Chromebook ini paling, atau kalau tidak begitu paling enggak di sini ada sebuah program akses PMM dan Chromebooknya semua digunakan sehingga Chromebooknya terpantau oleh pusat. Karena di Lampung Tengah ini saya nggak mau, di Lampung Tengah sudah ada contohnya Chromebooknya diambil karena dinas pendidikan punya kewenangan mengambil Chromebook dan diberikan di sekolah yang membutuhkan. Nah kemarin ada satu pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, terkonfirmasi dari 29 Chromebook yang diterima hanya 5 yang aktif. Jadi kita ambil, kita sisakan 5, kita berikan ke sekolah yang membutuhkan. Dan itu sebabnya langsung dari pusat kita mengeksekusi, ada dasarnya ya. Maka Chromebook harus digunakan karena registrasi kemudian itu terpantau, ada dashboardnya. Oh ini Chromebook ini. Maka di SD pun saya sarankan jangan disimpan di sekolah, pinjamkan ke guru yang belum punya. Kalau semua guru sudah punya, pinjamkan ke peserta didik, tapi dengan MOU, dengan berita acara ya. Atau bagaimana caranya agar Chromebook ini minimal seminggu sekali digunakan ya, karena Chromebook ini sudah, kemudian sekarang pun ada softwarenya Pak Gun. Jadi kalau ada yang punya laptop yang udah lelet, yang laptop jadul itu, yang ini bisa di-install dengan dibuat seperti Chromebook. Jadi kita nyimpennya, yang bikinnya kan ada internalnya di sini. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu ya sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan, tapi karena saya berbagi waktu dengan Pak Dhani, dan Pak Dhani akan lebih fokus, lebih mengerucut pada apa yang Bapak butuhkan. Kalau saya hanya menyampaikan kebijakan, kira-kira seperti itu Bapak Ibu, karena kurikulum itu memang harus berubah ya, karena kata Ali bin Abi Thalib ya, bahwa belajarkanlah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi sekarang zaman digital ya, maka kita harus mengikuti. Nah kita memaham yang mau pensiun Ibu seperti saya, Ibu ya, tetap kita mengikuti dari belakang, walaupun ketinggalan nggak apa-apa. Aduh tunggu dong, lagi seperti itu. Biarkan yang udah yang di depan. Jadi sekarang tidak ada kata iri mengiri, dengki mendengki. Yang ada adalah berkolaborasi, bersinergi untuk membangun pendidikan yang lebih baik. Kita saling mengisi. Karena siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa. Kita yang sudah sepuh juga harus belajar dengan yang lebih muda, karena mereka di bidang IT tentu lebih mahir. Kita menjadi muridnya mereka. Tapi untuk unggah-ungguh, untuk attitude, jangan sampai kita justru menjadi contoh yang buruk. Ya, jadi karena biasanya ya yang muda-muda kan akan niru yang seniornya gitu. Ya, jadi sampai seperti itu. Ya, ingat siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa. Dan ada konten inspiratif ya, di mana seorang ibu di umur 65 dia baru kuliah S1, kemudian umur hampir 70 S2, sekarang sudah S3 loh, jadi dosen. Padahal dia S1 dari umur 65. Artinya dia berlari cepat. Artinya gelar itu ya hanya gelar, kompetensinya kan bisa dilihat. Seperti ibu tadi kan sebenarnya luar biasa, hanya dia mungkin karena suatu keadaan dan dia tidak sekolah dan sebagainya. Long life itu bisa belajar sepanjang hayat Bapak Ibu, karena memang ya apalagi SMP ini kan berada di posisi lembaga di mana anak-anaknya adalah masa peralihan. Ya kita harus berhati-hati menyikapinya, apalagi kita dituntut untuk mem-P3-kan anak-anak ya, profil belajar Pancasila. Dan alhamdulillah melalui P5 penguatan profil belajar project penguatan profil belajar Pancasila, kita lebih biar nggak panjang main punya project profil gitu. Cukup
Ya, tadi ke P5. Silahkan nanti dibahas dengan Pak Dhani karena ada beberapa perubahan, ya tidak terlalu signifikan tapi tetap itu adalah perubahan. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, mari kita berdiskusi. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa jawab, PR, syukur-syukur, alhamdulillah tidak ada yang nanya. Demikian, warahmatullahi saya mohon maaf. Saya kira bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.